Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Usulatima dan Febi Karunia Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi kebijakan fiskal dan moneter dalam perdagangan internasional di Indonesia. Karakteristik perdagangan internasional. Karakteristik perdagangan global adalah produk yang dikirim atau ditransfer atau dijual dari suatu pihak atau satu negara ke negara lain yang disebut ekspor dari negara asal dan impor ke negara yang menerima produk itu. Impor dan ekspor dicatat dalam neraca berjalan suatu negara dalam neraca pembayaran. Perdagangan secara global memberi konsumen dan negara peluang untuk terekspos ke pasar dan produk baru. Hampir setiap jenis produk dapat ditemukan di pasar internasional. Sejarah perdagangan internasional. Awal mula perdagangan adalah dengan menukar barang yang satu dengan barang yang lain atau disebut barter barang. Praktek barter dilakukan untuk produk atau jasa di antara orang yang berbeda, merupakan praktek kuno, mungkin setua sejarah manusia. Sejarah perdagangan internasional mencatat peristiwa-peristiwa penting yang mempengaruhi perdagangan di antara berbagai negara. Pengertian perdagangan internasional dahulu hanya berarti perdagangan jarak jauh, yang kemudian menjadi suatu pergerakan barang yang akan mewakili perdagangan internasional di dunia modern. Mulai berperannya WTO, World Trade Organization, mulai diaktifkan oleh negara-negara Eropa. Komunitas Ekonomi Eropa didirikan oleh 6 negara Eropa dengan kebijakan komersial bersama pada tahun 1957. Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa didirikan pada tahun 1960 sebagai alternatif blok perdagangan oleh 7 negara Eropa luar yang tidak bergabung dengan EEC. Mulai berperannya Amerika Serikat. Pada saat itu, Amerika Serikat berperan sebagai hegemoni dari pandangan dunia. Namun demikian, perubahan dalam perdagangan internasional sebenarnya tidak lepas dari pengaruh hubungan bilateral yang telah terjalin di antara negara-negara yang sudah melakukan hubungan. Pada prinsipnya, perdagangan itu bersifat relatif bebas, meski banyak pengamat ekonomi meragukan kebenaran itu dan masih menganggap adanya imperialisme perdagangan bebas yang diungkit oleh Gilpin, Kinderberger, Krasner, dan Keohane atau Lawson 2009. Namun demikian, Amerika Serikat telah membuktikan dengan banyaknya negara-negara yang sedang berkembang yang telah melakukan hubungan perdagangan internasional dengan kuat, di antaranya Amerika Serikat dengan Indonesia. Perdagangan dunia dari hubungan bilateral. Dengan berjalannya waktu menyadarkan Amerika Serikat bahwa meningkatkan hubungan bilateral dengan negara lain, terutama yang berpotensi, akan menjadi salah satu cara efektif untuk turut membantu dalam perdagangan internasional. Tidak dipungkiri bahwa pembangunan ekonomi yang paling cepat terjadi di Asia, dengan fokus di negara-negara dari Asia Timur dan Asia Tenggara. Amerika Serikat telah melihat perkembangan itu dan memberi perhatian terhadap negara-negara tersebut. Perdagangan dunia dari hubungan bilateral. Menurut Sudrajat dan Sulistyo tahun 2015, defisit ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki posisi lemah dalam perdagangan internasional. Padahal masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA yang sudah mulai berlaku bertujuan untuk meningkatkan integrasi ekonomi regional dengan memperkenalkan pasar tunggal dan basis produksi yang ditandai oleh arus bebas barang, jasa, dan investasi, serta aliran modal dan keterampilan yang lebih bebas. Namun, kondisi ini dikhawatirkan akan membawa Indonesia kepada situasi banjirnya produk impor.
Salah satu masalah cukup rumit adalah bahwa Indonesia terganggu oleh infrastruktur yang lemah, yang berarti bahwa daya saing perusahaan Indonesia relatif rendah karena biaya logistik tinggi. Oleh karena itu, kadang-kadang dirasakan lebih murah untuk mengimpor produk asing daripada mentransfer produk atau produk dalam negeri yang sama dari satu titik ke titik yang lain di Nusantara. Hal kedua adalah industri manufaktur masih dinilai lemah dan tidak dapat memenuhi permintaan domestik sehingga memerlukan impor. Ekspor sumber daya alam ke Asia. Indonesia memang dikaruniai sumber daya alam yang melimpah dan banyak rakyat Indonesia yang berpikir untuk memanfaatkan sumber daya alam untuk pembangunan. Namun kini telah disadari bahwa sumber daya alam itu tidak dapat diperbarui, sehingga keinginan mengeksploitasi sumber daya alam menjadi terkendali. Secara logika, sebuah negara dengan sumber daya alam yang kaya dapat memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi rakyatnya. Namun, jika terjadi justru sebaliknya, maka kondisi ini dapat disebut sebagai kerusakan sumber daya alam yang dapat dikategorikan dalam 4 perspektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagian lebih tinggi dari dana sumber daya alam tidak berdampak pada penggerak pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di kota dan kabupaten yang diklarifikasikan sebagai 20% terkaya dalam hal sumber daya alam. Integrasi regional di Asia. Dalam pengamatan Robinson tahun 2019, China telah meletakkan jangkarnya di wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara, sehingga ia mampu mengambil manfaat dengan memperoleh 30% dari hasil seluruh perdagangannya. Didapat dari kawasan ini, China dapat mengetahui dengan pasti bahwa perdagangan di kawasan Asia Timur dan Tenggara akan sangat menguntungkan karena anggota ASEAN yang turut dalam perdagangan di kawasan ini jumlahnya lebih dari 50%. Artinya, China dapat membantu jalur distribusi produk dan kawasan Asia Timur dan Tenggara ke seluruh dunia. Rencana aksi pertama dan kedua diimplementasikan dalam bentuk deklarasi bersama Plan of Action pada tahun 2010 dan 2015 masing-masing. POA itu dengan jangka waktu 2016 sampai 2020 diadopsi Atsrevendung pada bulan November tahun 2015 oleh Menteri Luar Negeri ASEAN dan China yang kemudian menunjuk duta besar pertamanya untuk ASEAN dan mendirikan misi ke ASEAN di Jakarta pada September 2012. Pusat ASEAN China di Beijing diluncurkan di ASEAN China ke-14 KTT pada November tahun 2011 di Bali dan setelah itu diluncurkanlah situs HTTP ASEAN itu sebagai media informasi kedekatan hubungan ASEAN dan China. Indonesia dalam ICRI Asia Timur dan Tenggara. Menurut Robinson, Indonesia mempunyai minat yang kuat untuk membentuk hubungan yang lebih erat dengan negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara. Selain itu, dikatakannya Indonesia sudah mempunyai sejumlah RTA untuk memasuki pasar dunia dengan cukup mudah. Namun demikian, menurut Robinson, Indonesia masih membutuhkan sistem pendukung dan menggunakan FTA dengan lebih baik. Memasuki India sebagai negara yang berpotensi perlu dilakukan oleh Indonesia. Hal ini berkaitan dengan apa yang dikatakan JHA bahwa pola perdagangan luar negeri India lebih berubah dalam 3 dekade terakhir. Pertukaran dengan pasar negara maju dan negara berkembang telah berlangsung secara spektakuler. Ditekankan oleh JHA bahwa impor India telah berkembang lebih cepat daripada ekspor, sehingga hal ini membuka pasar impor yang luas bagi Indonesia. Ekonomi India yang sebelumnya dikelola pemerintah kini sebagian besar didorong oleh dinamika pasar dan berlaku untuk perdagangan luar negeri India.
Dalam implementasi kebijakan perdagangan internasional, dapat ditarik kesimpulan bahwa banyaknya kemungkinan terjadinya pelanggaran dalam perjanjian yang sudah disepakati. Contoh perjanjian yang paling sering dilanggar adalah NAFTA, yaitu North American Free Trade Association, yang melibatkan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pelanggaran perjanjian itu ternyata disebabkan adanya lemahnya pertahanan ekonomi dalam negeri. Sebagai contoh, Amerika Serikat menjalankan kembali tarif bea masuk barang-barang dari Meksiko dan Kanada dengan alasan pentingnya melindungi produk lokal. Padahal dalam perjanjian yang sudah disepakati, tarif impor barang dari Kanada dan Meksiko adalah 0. Pembalasan terhadap pelanggaran dapat menjadikan kondisi lebih pelik karena dalam perekonomian global, semua hal yang sudah terkoneksi ketergantungan dengan perjanjian lain yang dibuat berdasarkan perjanjian pertama yang sudah disepakati. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina membawa dampak kepada perdagangan lain, termasuk kesempatan untuk menggantikan kedudukan Cina dalam beberapa produk yang dapat dipasok dari Indonesia. Oleh karenanya, Indonesia dapat memanfaatkan momen ini untuk kemajuan Indonesia. Apalagi Amerika Serikat memang mempunyai keinginan untuk mendekatkan diri kepada negara-negara ICRI yang salah satunya Indonesia. Hubungan baik antara Indonesia dan Amerika Serikat kiranya dapat membawa perubahan yang baik di masa depan. Selain kepada Amerika Serikat, Indonesia juga mempunyai kesempatan besar untuk menekankan pasar ke Uni Eropa. Uni Eropa pun mencari negara-negara yang sekiranya dapat menjadi partner yang penting di masa depan, dan Indonesia mempunyai kesempatan besar untuk itu. Dengan kiranya konflik-konflik kecil yang pernah terjadi dapat diselesaikan secara baik melalui pendekatan-pendekatan yang menuju perbaikan hubungan di masa depan. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari implementasi kebijakan perdagangan internasional yang terjadi di negara-negara lain untuk berhati-hati dalam melangkah mencari partner negara yang tepat dan saling memberi keuntungan dan manfaat dari setiap langkah kebijakan yang diambil. Berikut ini ada video tentang implementasi kebijakan fiskal dan moneter dalam perdagangan internasional di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang Belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Apa saja yang akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini? Kita akan mempelajari 4 hal. Pertama, pengertian, tujuan, dan instrumen kebijakan fiskal. Yang kedua, pengertian, tujuan, dan instrumen kebijakan moneter. Yang ketiga, perbedaan kebijakan fiskal dan moneter. Dan yang keempat, bagaimana penerapan kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia. Kita akan membahas kebijakan fiskal. Pengertian kebijakan fiskal. Kata fiskal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara. Dalam konsep ekonomi, kebijakan fiskal memiliki arti kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi yang terkait dengan pengaturan pendapatan dan belanja negara atau pengeluaran negara. Dalam prakteknya, yang menjalankan kebijakan fiskal adalah pemerintah, dipimpin oleh presiden dan dijalankan secara operasional oleh Kementerian Keuangan dan menteri-menteri terkait. Tujuan kebijakan fiskal. Pertama, meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mendorong tumbuhnya lapangan kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Yang ketiga, menjaga stabilitas harga sehingga dapat menekan inflasi. Dan yang terpenting yang keempat adalah menjaga stabilitas ekonomi. Instrumen kebijakan fiskal. Ada 2 instrumen utama kebijakan fiskal, yakni pengeluaran negara dan penerimaan negara. Pengeluaran negara merupakan semua pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk berbagai kegiatan operasional, pembangunan, dan kegiatan lain yang dilakukan oleh negara. Ada 4 bentuk pengeluaran negara. Pertama, belanja rutin. Yang kedua, belanja pembangunan. Yang ketiga, subsidi. Dan yang keempat adalah insentif.
Belanja rutin terkait dengan pengeluaran untuk operasional negara, misalkan membayar gaji. Belanja pembangunan terkait dengan upaya untuk membangun sebuah negara, misalkan membangun infrastruktur. Subsidi terkait dengan pemberian bantuan kepada masyarakat, kepada negara secara tidak langsung lewat pemotongan harga atau biaya. Sementara insentif merupakan pemberian bantuan uang kepada rakyat oleh negara secara langsung, misalkan bantuan langsung tunai atau BLT. Penerimaan negara merupakan berbagai sumber penerimaan yang dapat dijadikan alternatif untuk mengisi kas negara. Ada 4 sumber penerimaan negara. Pertama, pajak, merupakan pungutan wajib dari pemerintah atau dari negara kepada rakyat. Kemudian bea cukai. Bea cukai merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap barang impor ataupun ekspor, serta terhadap barang-barang tertentu yang diatur khusus oleh undang-undang, misalkan rokok. Yang ketiga adalah penerimaan negara bukan pajak, misalkan penerimaan negara berasal dari sitaan, denda, dan lain sebagainya. Dan sumber keempat adalah hutang atau hibah. Hutang merupakan pinjaman yang diberikan kepada negara dari pihak ketiga, sedangkan hibah merupakan pemberian yang diberikan kepada negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moneter berarti mengenai uang atau berhubungan dengan keuangan. Secara ekonomi, kebijakan moneter memiliki makna kebijakan yang diambil oleh negara, dalam hal ini otoritas moneter, otoritas keuangan, untuk menjaga stabilitas ekonomi sebuah negara dengan cara melakukan pengaturan terhadap peredaran uang. Pelaksana kebijakan moneter adalah Bank Sentral. Di Indonesia, pelaksana kebijakan moneter adalah Bank Indonesia. Tujuan kebijakan moneter. Ada 4 tujuan utama kebijakan moneter. Pertama, menjaga stabilitas ekonomi negara. Yang kedua, menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Yang ketiga, menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi. Dan yang terakhir, mendorong tumbuhnya lapangan kerja baru. Instrumen kebijakan moneter. Ada 3 instrumen utama kebijakan moneter. Pertama, kebijakan diskonto. Yang kedua, kebijakan operasi pasar terbuka. Dan yang ketiga adalah kebijakan cadangan kas. Kebijakan diskonto merupakan kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral, dalam hal ini melakukan penetapan nilai suku bunga yang harus dibayarkan oleh Bank Umum kepada Bank Sentral. Dengan kata lain, kebijakan diskonto merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan mematok nilai suku bunga. Bank Indonesia melakukan penyesuaian suku bunga setiap sebulan sekali. Kebijakan operasi pasar terbuka. Kebijakan ini terkait dengan upaya Bank Sentral untuk menjaga stabilitas nilai tukar mata uang dalam negeri, dalam hal ini rupiah, terhadap mata uang luar negeri. Bank Indonesia melakukan campur tangan terhadap jalannya perdagangan di pasar modal dan juga di pasar keuangan. Campur tangan ini berupaya menjaga agar nilai tukar rupiah dan nilai pasar modal stabil. Kebijakan cadangan kas merupakan penetapan nilai cadangan yang harus dimiliki oleh Bank Umum. Dalam hal ini, Bank Indonesia menetapkan jumlah minimum cadangan kas yang harus ada di dalam sebuah bank. Kebijakan ekspansif dan kebijakan kontraktif. Kebijakan ekspansif merupakan kebijakan yang diambil dengan satu tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan lapangan kerja, dan mendorong investasi dan tumbuhnya daya beli masyarakat. Kebijakan ekspansif diambil pada saat kondisi perekonomian di sebuah negara mengalami lesu, penurunan, atau mengalami depresi. Seperti hari ini, pada saat kita menghadapi kondisi COVID-19, maka negara mengambil kebijakan ekspansif. Kebijakan ekspansif baik fiskal ataupun moneter bertujuan agar daya beli masyarakat meningkat. Kebijakan ekspansif
fiskal ditempuh dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah dan mengurangi penerimaan pemerintah dari sektor pajak. Pemerintah akan meningkatkan pengeluarannya, akan meningkatkan belanjanya. Di saat yang sama, pemerintah akan mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap daya beli masyarakat akan meningkat, mengingat beban pajak yang ditanggung oleh rakyat berkurang. Dari sisi moneter, kebijakan ekspansif diambil dengan cara mengurangi suku bunga dan mengurangi jumlah cadangan kas pada bank-bank umum. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong jumlah uang yang beredar di masyarakat. Bertambahnya jumlah uang yang beredar di masyarakat membuat masyarakat bergairah untuk melakukan belanja sehingga daya belinya meningkat. Dengan mengurangi nilai bunga, maka masyarakat enggan menabung mengingat bunganya rendah. Di saat yang sama, masyarakat juga akan sangat terbantu karena bunga bank yang rendah membuat mereka mudah melakukan aktivitas bisnis. Kebijakan ekspansif dilakukan secara bersama-sama, baik ekspansif moneter maupun ekspansif fiskal, mengingat kebijakan moneter dan kebijakan fiskal merupakan satu kebijakan yang utuh yang dilakukan oleh sebuah negara walaupun dijalankan oleh institusi yang berbeda. Berikutnya, kebijakan kontraktif. Kebijakan ini juga disebut sebagai kebijakan pengetatan. Pemerintah menerapkan kebijakan pengetatan dikarenakan terjadinya laju inflasi yang tinggi. Harga-harga mengalami kenaikan yang mengakibatkan terjadinya penurunan daya beli masyarakat. Kebijakan kontraktif secara fiskal dilakukan dengan mengurangi belanja negara, menaikkan pajak, mengurangi subsidi. Sedangkan dari sisi moneter, kebijakan kontraktif dilakukan dengan cara menaikkan suku bunga, menaikkan cadangan kas di dalam bank umum. Dengan menaiknya suku bunga diharapkan jumlah uang yang beredar semakin berturun. Begitu juga dengan menaikkan cadangan kas dalam bank umum membuat bank berhati-hati atau sangat selektif dalam memberikan kredit karena mereka punya batas cadangan kas yang harus dijaga, sehingga uang yang ada di dalam kas bank tidak digunakan untuk menyalurkan kredit secara keseluruhan kepada masyarakat. Perbedaan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Sejatinya, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter memiliki tujuan yang sama, yakni membangun dan menjaga stabilitas perekonomian sebuah negara. Namun dalam prakteknya memiliki sedikit perbedaan. Dari sisi pelaksana, kebijakan fiskal dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini presiden yang dibantu oleh para menterinya. Sedangkan kebijakan moneter dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Dari sisi instrumen utama kebijakan fiskal adalah aspek pengeluaran dan penerimaan negara. Sedangkan instrumen utama kebijakan moneter adalah penetapan nilai suku bunga, penetapan cadangan kas pada bank umum, dan operasi pasar terbuka. Bagaimana penerapan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter di Indonesia? Kita tahu hari ini kita sedang menghadapi kondisi pandemi COVID-19. Pandemi ini telah membuat perekonomian mengalami penurunan. Menghadapi kondisi tersebut, maka pemerintah menerapkan kebijakan ekspansif, yakni sebuah kebijakan yang berupaya untuk mengatasi penurunan kondisi perekonomian. Kebijakan ekspansif secara fiskal ditunjukkan dengan meningkatkan pengeluaran negara. Negara meningkatkan anggaran pengeluarannya dengan berbagai cara. Negara memberikan berbagai insentif kepada rakyat untuk menghadapi kondisi pandemi ini. Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa 22,3% pengeluaran negara meningkat pada periode bulan April sampai dengan bulan Juni. Sedangkan pada periode bulan Juli sampai dengan bulan September, pengeluaran negara meningkat sebesar 16,9%. Angka ini jelas menunjukkan bahwa dari sisi fiskal, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan ekspansif. Sementara dari sisi moneter, kebijakan ekspansif dilakukan dengan mengurangi nilai suku bunga atau menurunkan suku bunga.
dari data yang dirilis oleh BPS dan BI diketahui bahwa suku bunga Bank Indonesia pada Desember 2018 adalah 6%, kemudian pada Desember 2019 adalah 5%. Pada Januari 2020, suku bunga yang ditetapkan Bank Indonesia masih stabil di angka 5%. Sedangkan pada periode bulan Juli sampai dengan Oktober, selama 3 bulan berturut-turut, nilai suku bunga Bank Indonesia turun menjadi 4%. Hal ini jelas menunjukkan bahwa terjadi penurunan nilai suku bunga dari periode 2018 ke periode 2020. Ini menunjukkan bahwa Bank Indonesia benar-benar menerapkan kebijakan ekspansif. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.